Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam Guru guru Penggerak. Kami calon guru penggerak angkatan 11 Kota Padang akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach dan coach. Saya Angga Dina Septemi dari SDN 13 Kuranji. Saya Dewi Ayu Firnalis dari SDN 41 Kuranji. Saya Haryanti dari SDN 02 Cupatanga. Saya Amrina Rusada dari SMP Negeri 27 Padang. Pada hari ini kami akan mengambil video tentang tugas demonstrasi kontekstual. Selamat menyaksikan. Oke Bu Dewi, pada awal ini saya ingin bertanya dulu nih pada Bu Dewi, potensi apa yang akan Ibu Dewi kembangkan nanti pada proses coaching yang akan Bu Dewi laksanakan? Ya baik Pak Angga, rencana saya potensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Jadi saya catat ya, ada dua ya. Yang pertama mendengarkan secara aktif, kemudian juga memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Selanjutnya kemudian saya sebagai observer apa yang akan saya observasi secara spesifik dari kompetensi? Ya nih Pak, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke. Jadi nanti Bapak bisa melihat kegiatan saya dalam mendengarkan aktif dan berikan pertanyaan kepada coaching. Oke, mantap sekali. Kemudian indikator apa yang akan Ibu dikembangkan sebagai coach dalam coaching Bapak kali ini? Jadi indikator yang akan saya kembangkan ini yaitu coaching ini bisa nantinya menemukan solusi dari permasalahan. Iya. Atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya sendiri begitu. Luar biasa ya. Baik, demikian dulu observasi kita hari ini. Silakan nanti Ibu Dewi melaksanakan coaching terhadap coachingnya itu sesuai dengan apa yang telah Ibu Dewi rencanakan hari ini. Semoga nanti dalam pelaksanaan coaching nanti dapat menghasilkan dan memberikan solusi terbaik terhadap coaching kita. Juga Ibu Dewi nanti bisa mengeluarkan potensi-potensi yang dimiliki oleh coaching tersebut. Baik Pak Angga, terima kasih Pak Angga. Oke, sama-sama Dewi, semangat ya. Iya, semangat Pak. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Anti. Bagaimana kabarnya Bu Anti ini? Alhamdulillah baik. Bu Dewi apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Bu Dewi sibuk nggak hari ini? Kebetulan saya lagi nggak sibuk nih Bu Anti. Ada kabar apa? Boleh saya minta waktunya sebentar? Boleh. Ada sesuatu yang ingin saya ceritakan kepada Ibu yang tentunya sangat mengganggu pikiran saya pada sekarang ini. Oh gitu. Jadi Bu Anti ingin bertemu saya untuk menceritakan suatu permasalahan Bu Anti nih. Iya. Baik. Saya akan menyediakan waktu untuk mendengar cerita Bu Anti. Kira-kira topik pembicaraan kita ini tentang apa ya Bu Anti? Jadi begini Bu, di kelas saya ada beberapa orang siswa saya kelas 2 SD ya Bu ya, belum bisa membaca Bu. Jadi sehingga mengganggu pembelajaran yang lainnya, dia juga tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oh begitu. Jadi sekarang Bu Anti merasa terganggu dan bingung ya terkait permasalahan yang dialami oleh siswa Bu Anti. Iya Bu, jadi saya merasa kebingungan bagaimana saya mengatasi masalah yang saya hadapi sekarang. Jadi tujuan saya ingin bercerita ke Ibu, mudah-mudahan setelah ini saya mendapatkan solusi yang terbaik untuk anak-anak saya yang berdua ini. Baik, tadi saya sudah dengar sedikit cerita Bu Anti ya, bahwasanya tadi Bu Anti mengatakan ada beberapa siswa Bu Anti yang masih tidak bisa membaca di kelas 2. Nah, kira-kira menurut Bu Anti idealnya siswa Bu Anti ini seperti apa? Ya tentunya saya sangat berharap sekali anak-anak di kelas saya itu, siswa di kelas saya itu tentunya sudah bisa membaca Bu.
sehingga di kelas 2 itu saya bisa melanjutkan pembelajaran dengan semestinya, dengan baik, dengan program yang sudah ada. Jadi tidak lagi mengajarkan membaca, Bu. Nah, kira-kira apa usaha yang telah Bu Anti lakukan untuk siswa tersebut agar pandai dalam membaca? Sebenarnya saya sudah melakukan beberapa hal untuk anak-anak ini, Bu. Contohnya seperti memberikan pembelajaran tambahan kepada anak-anak ini. Jadi anak-anak ini saya ajarkan membaca lagi dengan metode membaca permulaan lagi dari awal di luar jam pelajaran biasanya. Oh, begitu. Jadi Bu Anti sudah melakukan pendekatan dan meluangkan waktu untuk memberikan tambahan belajar bagi siswa yang belum pandai membaca. Iya, Bu. Saya sudah melakukan hal itu, namun hasilnya belum juga maksimal. Berarti sudah melakukan usaha namun belum nampak hasil yang maksimal. Nah, kira-kira dari skala 1 sampai 10 itu Bu Anti sekarang dalam mencapai tujuan ini sudah berada di skala berapa? Sekarang saya merasa posisi saya berada pada posisi 5, Bu. Begitu. Jadi inginnya Bu Anti nih, posisi Bu Anti itu di level berapa? Saya ingin ya tentunya saya ingin posisi yang maksimal ya, Bu ya. Tapi tidak muluk-muluk, saya ingin berada di posisi 9 saja atau 8 sudah cukup memuaskan bagi saya. Bagus sekali Bu Anti. Baik, kira-kira selain solusi dan usaha yang telah Bu Anti lakukan tadi, apakah ada usaha lainnya atau ide lainnya yang akan Bu Anti lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah ada kepikiran juga sih, Bu. Mungkin saya akan menerapkan metode yang lebih bervariasi lagi, menggunakan media-media pembelajaran yang menarik, contohnya seperti penggunaan kartu huruf, sehingga mungkin anak-anak ini menjadi lebih tertarik, Bu, belajarnya gitu. Oh, begitu. Jadi pembelajaran yang Bu Anti lakukan itu usahanya untuk meningkatkan metode pembelajaran dan medianya. Nah, itu kan di dalam pembelajaran nih Bu Anti. Kalau di luar pembelajaran bagaimana? Di luar pembelajaran, contohnya saya akan memberikan permainan-permainan edukasi sehingga anak-anak ini tidak terfokus kepada membaca saja gitu. Jadi melalui permainan itu dia mempunyai pengalaman yang langsung untuk sambil belajar membaca. Wah, luar biasa sekali ya Bu Anti ya idenya. Kira-kira apa rencana untuk mencapai tujuan tersebut Bu Anti? Rencananya mungkin saya akan langsung mengatur strategi pembelajaran saya. Tentunya saya akan mendesain rancangan pembelajaran saya dengan baik terlebih dahulu. Bagaimana nanti saya mencari informasi penggunaan kartu huruf itu dengan baik, sehingga saya juga dapat memanfaatkannya dengan baik ketika mengajar membaca nanti. Bagus sekali ya strateginya Bu Anti. Kira-kira Bu Anti butuh waktu berapa lama nih untuk melaksanakan rencana Bu Anti ini? Rencananya saya akan melakukan hal ini segera, Bu, karena anak-anak ini butuh penanganan yang cepat untuk bisa seperti teman-temannya yang lain untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dengan lancar. Namun mungkin untuk mencapai hal tersebut saya membutuhkan waktu kira-kira dalam waktu 1 bulan lah paling lama saya usahakan. Baik-baik, bagus sekali. Nah, lalu apa komitmen Bu Anti terhadap rencana Bu Anti tersebut? Tentunya komitmen saya berkomitmen mengusahakan agar anak-anak ini bisa membaca dengan baik. Tentunya mengusahakan sekuat tenaga saya, usaha dan kerja keras saya untuk memberikan pendampingan kepada anak-anak ini agar dia bisa belajar membaca dengan menyenangkan. Ya. Tadi kan Bu Anti sudah mempunyai komitmen sendiri. Nah, kira-kira apakah Bu Anti butuh bantuan untuk menjalankan rencana Bu Anti ini? Wah, tentunya iya, Bu. Saya butuh bantuan. Pertama, tentunya saya butuh bantuan dari wali murid, ya, orang tuanya, karena saya juga butuh pendampingan di rumah ketika saya sudah selesai mengajar di sekolah. Saya juga ingin orang tuanya mengulang mengajarinya membaca di rumah. Lalu tentunya saya juga akan diskusi dengan rekan sejawat saya. Mungkin di kelas lain juga menemukan hal yang sama dengan saya. Saya mungkin akan mencari tahu apa yang dilakukannya yang efektif agar anak-anak bisa cepat membaca. Ya, itu bagus sekali ya Bu Anti ya. Nah, lalu menurut Bu Anti nih, dari sepanjang percakapan kita ini
ini, kira-kira apa yang telah Bu Anti dapatkan dari pembicaraan kita ini? Wah, banyak sekali ya Bu, tentunya saya sudah menemukan atau percaya diri dengan apa yang akan saya lakukan terhadap permasalahan yang saya hadapi. Tentunya solusi-solusi yang sangat efektif yang mungkin atau yang kita harapkan agar mencapai tujuan kita, yaitu anak-anak ini bisa membaca. Bagus sekali ya Bu Anti ya. Lalu setelah ini apa perasaan Bu Anti nih sekarang? Tadi sebelum melakukan coaching dan sekarang setelah melakukan coaching, bagaimana perasaan Bu Anti kira-kira? Tadi sebelum saya melakukan coaching, jadinya saya masih bingung nih Bu. Saya harus bercerita ke Ibu, apakah saya bisa mendapatkan solusi yang baik. Ternyata setelah kita coaching, saya mendapatkan solusi yang ideal dan saya juga percaya diri akan melakukan hal tersebut. Nah, tentunya saya sangat senang dan bangga juga dengan kegiatan kita ini yang sangat bermanfaat tentunya nanti untuk kita bersama. Baik, alhamdulillah ya Bu Anti ya. Ternyata Bu Anti sudah bisa mendapatkan solusi dari permasalahan Bu Anti sendiri. Nah, dari perasaan dan solusi yang telah Bu Anti temukan tadi, saya harap Bu Anti bisa mencatat setiap perjalanan Bu Anti agar kita bisa merefleksikan kegiatan kita. Apakah perlu ditingkatkan atau hanya berhenti di situ saja? Jangan lupa berikan catatan penting. Nanti jika Bu Anti ada waktu luang, silakan hubungi saya lagi. Saya juga ingin mendengarkan cerita Bu Anti ini, apa kelanjutannya dan apa perkembangannya. Baik Bu Dewi, mungkin setelah ini juga saya akan merefleksikan dan akan membagi perkembangannya kepada Ibu. Terima kasih Bu atas waktunya dan pendampingannya kepada saya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dapat tercapai dengan baik. Terima kasih Bu Dewi. Iya, terima kasih juga Bu Anti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai bertemu lagi. Ibu Dewi tadi kan sudah melakukan proses coaching ya Iya. dengan Ibu Anti. Iya, Pak. Jadi sebelum saya menutup kegiatan pada hari ini, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan nih sama Bu Dewi terkait pelaksanaan dari coaching tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melaksanakan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan coaching ini? Tadi indikator ketercapaian yang saya lakukan dan yang telah saya laksanakan itu, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta yang saya siapkan dan telah menyiapkan tujuan identifikasi, rencana ahli dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali dan menceritakan permasalahan serta menemukan solusi dari permasalahan cerita tadi, Pak. Oke, menurut saya tadi sebagai observer ya, proses coaching tadi antara Ibu Dewi dengan Ibu Anti itu sudah berjalan dengan sangat baik ya. Dengan dalam proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian Ibu Dewi juga sudah berusaha menggali pertanyaan kepada Ibu Anti sehingga bisa meminta solusi. Ya, Bu Anti tadi bisa memberikan solusi terbaik terhadap apa yang ditemukan. Kemudian coaching sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip seorang coach, di mana pertanyaan terakhirnya sekarang ini kompetensi apa yang dikembangkan, kan itu ya yang ditanyakan oleh Ibu Dewi tadi. Berdasarkan coaching yang telah Ibu Dewi lakukan, saya sebagai observer dan memang saya sudah menemukan dari apa yang sudah direncanakan ketika observasi sebelum ini. Baik Pak, jadi kompetensi yang ingin saya lakukan itu dengan cara yang lebih memahami lagi proses kita sehingga nantinya dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya, gitu Pak. Jadi semoga ke depannya kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya. Kemudian juga observasi kita pada hari ini semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kemudian ya saya tutup proses observasi ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan juga selamat kepada Ibu Dewi sudah melakukan coaching dengan sesuai dengan alur yang sudah ditentukan, baik prinsip ataupun indikator tercapaian dari coaching itu sendiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amrina Rusada sebagai pengamat atau observer pada siklus 2 dan saya Haryanti sebagai coach. Dan saya Dewi Ayu Firnalis sebagai coaching. Sebelum Ibu Anti melakukan percakapan coaching, izinkan saya melakukan beberapa pertanyaan ya Bu Anti, izinkan ya. Iya Bu.
Oke, nah pertanyaan pertama, keterampilan coaching yang mana yang akan Ibu Anti kembangkan nantinya? Yang akan saya kembangkan yang pertama yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, jadi di sini kompetensi yang akan Bu Anti adakan dua ya, keterampilan coaching yang kan ada dua itu. Nah, terus pertanyaan dua itu, nah dari dua kompetensi Ibu Anti kembangkan itu mana yang lebih spesifik yang akan digunakan? Yaitu yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oh iya. Nah, berarti di sini Ibu Anti nanti dalam memberikan pertanyaan berbobot, Bu Anti nanti menggunakan teknik rasa ya? Iya. Nah, ini ada pertanyaan yang terakhir ya Bu Anti sebelum melakukan percakapan coachingnya. Nah, indikator ketercapaian mana dari tujuan pembelajaran yang akan Ibu Anti kembangkan? Saya ingin coaching saya menemukan solusi dari permasalahan data-data, mungkin menemukan bagaimana langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya nanti. Oh iya, bagus sekali ya Bu Anti ya. Nah, nanti saya sampaikan di sini setelah kita melakukan para observasi ini, nanti silahkan habis ini Bu Anti silahkan melakukan coachingnya secara runtut. Mudah-mudahan coaching yang akan Bu Anti lakukan nanti berjalan dengan maksimal sesuai dengan yang bagaimana Bu Anti sudah siap melakukan supervisi? Insya Allah siap, Bu. Oke, dipersilahkan. Assalamualaikum Bu Anti. Waalaikumsalam, Bu Dewi. Gimana kabarnya hari ini Bu Anti? Alhamdulillah sehat. Bu Dewi apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Begini Bu Anti, sebelumnya mohon maaf dulu ya Bu Anti. Apakah Bu Anti hari ini ada kegiatan? Wah, kebetulan tidak. Ada apa ya? Ini Bu Anti, saya ingin cerita sedikit. Saya sekarang ini sedang kebingungan dan khawatir nih Bu Anti. Bingung kenapa? Apa nih topik pembicaraan kita hari ini? Iya, jadi saya khawatir dan bingung permasalahan siswa saya di kelas 6 nih Bu Anti. Oh, jadi Bu Dewi bingung tentang suatu permasalahan yang ada di kelas ya, lalu ingin mencari solusi ya? Iya, betul sekali Bu Anti. Kira-kira masalahnya apa ya? Masalahnya begini Bu Anti, ada beberapa siswa saya di kelas 6 ini Bu Anti masih kesulitan dalam melakukan operasi hitung, khususnya itu di operasi hitung kabataku Bu Anti. Jadi bagaimana saya ingin melanjutkan pelajaran sedangkan beberapa siswa saya masih tidak paham dengan konsep-konsep operasi hitung ini. Jadi saya merasa serba salah Bu Anti dan khawatir jika saya lanjutkan takutnya siswa ini tidak bisa mengikuti. Jika tidak saya lanjutkan kelas 6 ini harus mengejar target untuk pembelajaran ketika nantinya dia akan UN, begitu Bu Anti. Oh, jadi Bu Dewi khawatir ya tentang keadaan murid tersebut? Iya, khawatir sekali Bu Anti. Oh iya, Bu Dewi tadi mengatakan bahwa masih banyak siswa Bu Dewi yang belum bisa melakukan operasi dengan kabataku. Iya. Kemudian jadi karena demikian merasa bingung dan serba salah ketika ingin mengajar matematika. Iya Bu Anti. Nah, jadi timbul pertanyaan saya, menurut Bu Dewi, idealnya siswa di kelas Bu Dewi itu seperti apa? Ya menurut saya sih Bu Anti, ya, harapan saya idealnya siswa kelas 6 ini sudah paham lah dan sudah pandai dalam melakukan operasi hitung perkalian agar pembelajaran itu berjalan dengan lancar. Materi yang saya berikan itu materi-materi baru, mereka bisa melakukan operasi hitungnya dengan baik. Idealnya seperti itu Bu Anti, supaya pembelajaran saya tidak terganggu dan berjalan dengan maksimal. Nah, jadi kira-kira tentang hal yang Bu Dewi sebutkan itu, kira-kira apa yang sudah Ibu Dewi lakukan agar siswa tersebut bisa pandai dalam berhitung dengan kabataku? Ya, yang sudah saya lakukan ya Bu Anti, ya usaha saya sudah menggunakan metode pembelajaran yang mana metode ini menggunakan metode diskusi, kontekstual, dan pembelajaran bervariatif lainnya. Dan saya juga sudah melakukan pendekatan secara personal kepada siswa.
permasalahan-permasalahan dalam melakukan operasi hitung ini, kendalanya apa gitu Bu Anti. Wah, hebat juga. Jadi Ibu sudah melakukan berbagai metode pembelajaran yang bervariatif. Kemudian juga sudah menyediakan waktu khusus ya untuk memberikan tambahan belajar kepada siswa tersebut. Namun hasilnya belum maksimal ya. Iya Bu Anti, saya sudah memberikan tambahan khusus untuk siswa yang bermasalah ini, khususnya itu di jam pulang Bu Anti. Nah, kira-kira kalau kita rentang 1 sampai 10, kira-kira sekarang posisi Bu Dewi itu berada di posisi berapa? Kalau saya menilai diri saya sendiri ya Bu Anti ya, kira-kira posisi saya sekarang ini masih di posisi 5 Bu Anti, belum maksimal dalam memberikan pembelajaran dan pelatihan bagi siswa yang kesulitan ini dalam belajar Bu Anti. Nah, yang Ibu inginkan posisinya di angka berapa? Kalau saya bisa milih, saya akan milih posisi yang lebih tinggi ya Bu Anti ya. Namun saya juga tahu keterbatasan saya dan kemampuan saya akan memilih di posisi 9 Bu Anti kalau bisa. Ya, nah sekarang saya ingin bertanya, kira-kira selain metode yang Ibu sebutkan tadi, pasti tentunya ada cara lain kan untuk mewujudkan tujuan pembelajaran Ibu tadi. Nah, bisa nggak Ibu jelaskan kira-kira cara lain untuk mencapai tujuan tersebut apa kira-kira? Oh iya, saya akan berupaya nih Bu Anti untuk meningkatkan pembelajaran ini agar siswa yang merasa kesulitan ini lebih terbantu dan pandai dalam melakukan operasi itu. Saya akan menggunakan metode yang lebih bervariatif lagi, yang lebih kontekstual lagi dan nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian saya akan menggunakan siswa lainnya sebagai tutor sebaya nih Bu Anti. Bagi siswa yang pandai bisa mengajarkan siswa yang kurang pandai tadi, agar semua siswa bisa terlibat untuk membantu temannya. Selain itu, saya akan meminta bantuan kepada rekan sejawat nih Bu Anti. Jika ada rekan sejawat yang bersedia meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam melatih anak-anak ini agar lebih pandai lagi dalam melakukan operasi itu. Kita berkolaborasi dengan kami pihak guru untuk melanjutkan latihan ini di rumah supaya tidak lepas begitu saja di sekolah. Dan tidak lupa pula saya akan tetap berkoordinasi dengan kepala sekolah meminta izinnya untuk waktu lebih yang akan saya gunakan di sekolah nantinya. Misal di waktu pagi sebelum belajar itu 30 menit saya akan membuat latihan-latihan khusus bagi siswa yang kesulitan ini, dan di jam pulang mungkin agak lebih dilamakan, kira-kira 1 jam begitu Bu Anti. Wah, luar biasa sekali Bu Dewi. Nah, kira-kira Bu Dewi butuh berapa lama untuk mewujudkan tujuan dari Bu Dewi tadi? Kalau bisa secepatnya ya Bu Anti ya, supaya pembelajaran saya bisa berjalan dengan baik. Namun untuk usaha ini saya rasa ini memang cukup maksimal saya lakukan dan butuh kerja keras. Jadi saya akan perkirakan 1 bulan saya akan mencapai tujuan ini Bu Anti. Lalu kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana tersebut? Saya akan membuat rancangan pembelajaran dulu Bu Anti. Saya akan buat rancangan pembelajaran terlebih dahulu, kemudian saya akan meminta bantuan rekan sejawat saya untuk melihat rancangan pembelajaran saya ini. Apakah rancangan yang saya buat ini sudah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa, dan apakah rancangan saya ini perlu diperbaiki atau ditingkatkan lagi, begitu Bu Anti. Ya, bagus sekali. Berarti Bu Dewi membutuhkan bantuan orang lain juga untuk melaksanakan hal tersebut ya. Iya. Baik Bu, lalu setelah kita berbincang-bincang tadi, menurut Ibu apa yang didapatkan selama kita lakukan percakapan tadi? Yang saya dapatkan dari percakapan kita barusan Ibu Anti, ternyata dari permasalahan saya bisa mencarikan solusinya juga Bu Anti. Berkat bantuan Bu Anti, saya bisa memecahkan masalah saya sendiri. Yang awalnya saya itu ragu dengan kemampuan saya, ternyata saya sudah mulai tumbuh percaya diri untuk melakukan
kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan kemampuan siswa dalam berhitung gitu Bu Anti. Baik Bu Dewi, dan saya juga akan membantu Bu Dewi nantinya tentunya dalam membuat rancangan pembelajaran di kelas. Lalu setelah kita coaching tadi, sekarang bagaimana nih perasaan Bu Dewi? Tentunya perasaan saya sekarang lega sekali ya Bu Anti ya. Yang awalnya saya itu khawatir, bingung, dan serba salah mengajar di kelas 6 ini. Setelah melakukan coaching ini perasaan saya lega, pikiran saya terbuka, dan potensi yang saya miliki bisa saya kembangkan begitu Bu Anti. Jadi intinya setelah bercakap dengan Bu Anti ini saya merasa lega lah, plong hati saya Bu Anti. Alhamdulillah Ibu sudah menemukan manfaat dari percakapan kita tadi. Mudah-mudahan nanti bisa terwujud ya secepatnya. Saya juga berpesan agar nanti setiap kegiatan yang Bu Dewi lakukan tolong dibuat catatan untuk sebagai refleksi Bu Dewi kedepannya agar lebih baik lagi. Baik Bu Anti, terima kasih atas saran dan masukannya ya Bu Anti, serta waktu yang telah disediakan untuk saya. Terima kasih Bu Anti. Sama-sama Bu Dewi. Baik, sampai jumpa Bu Anti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Anti, tadi sudah melakukan percakapan coaching dengan Ibu Dewi kan? Iya. Nah, jadi sebelum saya menutup kegiatan pada hari ini, saya mau bertanya kepada Ibu Anti. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan di dalam coaching ini? Baik Bu, saya tadi sudah melakukan coaching dengan alur tirta, di mana alur tirta yang Ibu siapkan ya, di mana saya sudah menyiapkan identifikasi, lalu rencana ahli dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali dan menceritakan permasalahan yang tengah dihadapi oleh coach saya tadi. Jadi yang diceritakan Bu Dewi tadi bisa menemukan solusinya. Oh iya, bagus sekali ya Bu Anti ya. Nah begini Bu Anti, menurut saya sebagai observer nih, dalam proses coaching tadi antara Ibu Dewi dan Ibu Anti sudah melakukan percakapan yang luar biasa. Nah kenapa saya katakan demikian? Karena Ibu Anti tadi sudah menggunakan alur tirta, di sana ada tujuan, ada identifikasi, rencana aksi, dan tindak lanjut. Nah, begitu juga tadi Ibu Anti sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Dewi, bagaimana dia bisa menemukan solusinya sendiri terhadap permasalahannya itu. Terus selama coaching tadi dilaksanakan, Ibu Anti sudah melaksanakan prinsip seorang coaching, di mana pertanyaan terakhir Ibu Anti itu sudah menunjukkan kompetensi yang ingin dikembangkan berdasarkan dengan coaching yang dilakukan tadi. Oke Bu, dimana tadi kompetensi yang ingin saya lakukan dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga nanti saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Jadi semoga ya Bu Anti ya, kedepannya kita bisa memberikan percakapan coaching ini dengan harapan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mungkin segitu Bu Anti, saya tutup proses observasi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi, Bagaimana kabar Bu Rina hari ini? alhamdulillah Bu Dewi sehat. Alhamdulillah, saya juga Bu Rina. Nah Bu Rina, pada kegiatan kali ini Bu Rina nantinya akan mengadakan coaching ya? Iya. Ya, jadi pada hari ini kita diskusikan dulu nih Bu Rina, bagaimana rubrik penilaian pelaksanaan coaching kita. Nah, kita nanti, saya khususnya sebagai observer akan melihat proses coaching yang Bu Rina lakukan itu apakah sudah memenuhi alur tirta atau belum. Nah yang kedua, sebagai coach nantinya apakah sudah memberikan, sebagai coach ya nantinya apakah Bu Rina sudah memberikan pertanyaan berbobot untuk
untuk coach agar bisa mengembangkan sikap dari coachnya. Kemudian pada penilaian yang selanjutnya, nanti apakah Bu Rina sudah bisa menjadi pendengar aktif bagi coachnya, dan itu yang akan kita lihat pada kegiatan kita kali ini, Bu Rina. Nah, pada awal ini saya ingin bertanya nih sama Bu Rina, potensi apa yang akan Bu Rina kembangkan pada proses coaching hari ini? Oke, saya dalam coaching nanti dengan coach saya akan mengembangkan ada 2 keterampilan yang akan saya kembangkan. Yang pertama itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot dengan teknik rangsangan. Iya, iya. Jadi potensi yang akan Bu Rina kembangkan itu secara spesifiknya mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Begitu Bu Rina? Ya, kalau yang spesifiknya satu ya Bu Iya. Anti ya, saya nanti akan memberikan pertanyaan yang berbobot agar saya bisa menggali ide-ide yang ada di coach saya agar mereka itu beliau itu bisa mendapatkan solusi sendiri atas jawaban dari permasalahannya. Oh, jadi spesifiknya itu berikan pertanyaan berbobot Iya. ya Bu Rina. Baik. Jadi indikator nanti yang Bu Rina sebutkan barusan itu akan bisa memunculkan potensi yang dimiliki coachnya. Iya, iya. Ya, jadi baiklah Bu Rina, mungkin itu saja pra observasi kita hari ini. Silakan Bu Rina melaksanakan coachingnya dengan santai, rileks, dan semoga nanti bisa mendapatkan hasil yang kita harapkan. Gitu Bu Rina. Baik, terima kasih Bu Rina atas kesempatannya. Silakan melaksanakan coachingnya. Makasih juga ya Bu Dewi. Ya, sama-sama Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Angga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Angga? Alhamdulillah baik, Bu Amrina. Kita selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Bu Amrina, hari ini sengaja saya tadi minta waktu nih sama Bu Amrina Iya. untuk bertemu dan bercerita nih sama Bu Amrina. Boleh Bu Amrina? Iya, boleh Pak Angga. Dengan senang hati Pak Angga. Senang hati. Iya, saya berharap nanti dengan saya bercerita dengan Bu Amrina nanti bisa saya menemukan solusi ya. Akhirnya saya bisa mencari jalan dari masalah yang saya temukan hari ini. Karena saya ingin bercerita ya sama Bu Amrina. Boleh ya? Iya. Oke. Yang ingin saya ceritakan sama Bu Amrina itu nih masalah saya di sekolah. Itu saya di sekolah itu sebenarnya ini masalah nggak serius sebenarnya. Cuman karena ini memang saya miskomunikasi atau apa, saya ini dengan pengawas ya, dengan pengawas sekolah. Jadi masalahnya itu ketika saya disupervisi itu saya lebih tidak menggunakan bahan ajar sekolah, tapi saya lebih menggunakan bahan ajar di luar itu ya, kayak ada di internet, kemudian di jurnal dan segala macam. Dan saya juga lebih menggunakan video-video pelajaran ya, sehingga memang buku teks itu tidak saya pakai gitu Bu Rina. Iya. Oh, jadi nampak oleh saya Pak Angga ya, dari permasalahan yang Bapak Angga ceritakan ini, ternyata Pak Angga bermasalah dengan pengawas ya, di mana Pak Angga waktu di supervisi tidak menggunakan buku paket, tapi Pak Angga menggunakan buku atau sumber lain mungkin yang relevan atau cocok dengan perkembangan serta gitu ya Pak Angga. Iya begitu tepatnya Bu. Cuma memang waktu itu kan beliau negur nih, Iya. Pak Angga, kenapa kamu nggak pakai buku paket gitu? Lalu saya jawab, kenapa harus pakai buku paket Pak? Gitu kan, sedangkan hari ini kan sudah berkembang ya, teknologi sudah berkembang, kenapa nggak dipakai saja bahan-bahan ajar yang ada gitu? Kan mungkin saya menjawabnya seperti itu sehingga mungkin tak tersinggung atau bagaimana dengan ucapan saya, sehingga pengawas hari itu tidak menegur saya, sehingga bukannya masam sama gitu ya. Kan saya ingin, sehingga saya pusing di mana nih cara mengklirkan ini lagi gitu. Karena kan nanti kan beliau pengawas sudah tidak kurang respect gitu kan, karena jawab saya seperti itu. Nah, itu saya ingin, ini yang saya ceritakan gimana solusinya gitu, gimana caranya gitu. Oh, berarti rupanya Pak Angga ini bermasalah dengan pengawas ya, Iya, waktu di supervisi. Heeh. Nah, jadi begini Pak Angga, Mm-mm. kan kita dengan pengawas kan tidak boleh terjadi miskomunikasi ya. Mm-mm. Nah, jadi untuk mengatasi itu semua, apa rencana Pak Angga untuk mengatasi permasalahan itu? Iya, rencana saya ini Bu Amina, yang pertama itu tentu saya ingin bertemu ya dengan pengawas tersebut. Mungkin saya bercerita kembali, saya mungkin
mohon maaf ya jika memang jawaban saya tadi itu menyinggung beliau, dan tentu itu ya untuk langkah awal saya seperti itu Bu Andina. Ya temui pengawas dan tentu mudah-mudahan itu bisa clear kembali gitu sebabnya. Oh iya, gitu Pak Angga ya. Jadi kalau kita sebagai manusia Pak Angga, tentu ucapan minta maaf itu kan lebih penting. Iya. Nah, selain dari ucapan minta maaf Pak Angga, apa ada rencana Pak Angga lainnya untuk menyelesaikan masalah itu? Oke, ya itu tuh rencana saya itu, saya juga ingin mungkin selama ini saya juga tidak memakai mengajar itu tidak memakai bahan teks atau bahan ajar sekolah. Saya coba ingin untuk kedepannya saya juga ingin pakai itu, karena memang setelah saya pikir-pikir ternyata benar juga sih apa yang dikatakan pengawas itu. Kenapa bahan ajar itu sudah ada disediakan oleh sekolah, bahkan sudah sesuai dengan kurikulum yang ada. Tentu saya apabila saya gunakan itu bahkan ditambah lagi dengan yang luar, tidak meninggalkan buku bahan ajar itu, saya makin pasti akan lebih baik itu sih bahasa saya Bu. Mudah-mudahan memang secara apa yang disampaikan itu bagus sebenarnya oleh nanti karena saya semakin semangatnya. Jadi insya Allah itu rencana saya Bu. Jadi apa Pak Angga? Kalau kita nilai nih Pak Angga dari skala 0 sampai 10. Nah, kira-kira posisi pengawas kepala sekolah Pak Angga itu berada di posisi mana ya? Kalau pengawas kepala sekolah itu secara karena mereka sudah subuh ya bahasa apanya. Ya sudah pada posisi 7 atau 8 lah, karena memang mereka sudah lama melintang dalam pendidikan ini. Memang mereka sudah ya betul juga apa yang disampaikan. Jadi bisa kita tangkap ya Pak. Iya, dan saya meyakini mungkin kalau posisi saya masih 5 atau 6 gitu kan. Masih di bawah pengawas itu ya Pak ya. Dan itu saya ingin coba kalau ingin target saya ke depannya dengan adanya solusi itu dan rencana saya mudah-mudahan saya lebih baik lagi ke depannya. Mungkin pada posisi 7 atau 8 gitu. Oh iya. Jadi Pak Angga berjiwa besar ya Pak Angga ya terhadap pengawas kita. Nah, jadi apa komitmen Pak Angga untuk ke depannya? Sebenarnya komitmen saya ke depannya ya tentu saya akan lebih memperbaiki diri saya lagi dalam belajar. Tentu pertama saya temui pengawas, juga saya koordinasikan dengan kepala sekolah. Ini ceritanya juga sampai ke kepala sekolah karena pengawas kan. Ada saya clearkan dan saya juga mengakui itu tidak sebetulnya saya betul ya, dan mudah-mudahan nanti bisa memperbaiki proses pembelajaran ke depan. Saya mengajar itu menggunakan bahan ajar yang dari sekolah, juga ditambah nanti dengan bahan ajar di luar bahan dari sekolah. Kalau nanti bisa dilaksanakan dengan baik. Berarti tidak satu sumber belajar ya Pak Angga ya. Iya. Jadi kira-kira waktunya kapan nih pengawasnya akan di? Iya, rencana saya karena besok juga ada pengawas. Saya ingin besok langsung nih. Nah, pengawas juga sebenarnya tidak terlalu jauh tempatnya, dan biasanya pada hari Ginas ya besok mereka ada di tempat di suatu sekolah. Saya ingin menemui beliau dan insya Allah saya ingin cerita ringan, mungkin juga akan mencarikan solusi-solusi bagaimana pendidikan ke depannya selain dari pesantren tadi itu. Bagus ya Pak Angga ya, luar biasa Pak Angga. Yeah. Nah, jadi dari percakapan kita ini Pak Angga, apa tanggapan Pak Angga ke depannya? Iya, tanggapan saya ke depannya mudah-mudahan saya lebih, artinya meskipun semangat saya kuat di dalam menggunakan sumber belajar yang lain, itu saya harus pertimbangkan juga bahan ajar yang ada di sekolah ini. Itu semangat saya tetap saya semangat yang menyala gitu kan. Nah, mudah-mudahan bisa itu memanggang semangat saya untuk lebih giat lagi untuk mengajar anak-anak ini. Untuk mencerdaskan anak bangsa ya Pak Angga ya. Ya. Jadi Pak Angga, perasaan Pak Angga gimana? Iya, saya senang sekali ya. Dan mudah-mudahan saya nanti insya Allah nanti setelah saya melakukan itu saya ingin menemui Bu Amrian lagi nih, mau menceritakan apa hasil dari kita hari ini. Mudah-mudahan nanti mendapatkan apa yang telah saya sudah menemukan solusi nih dari saya sudah cerita dengan Bu Amrian sudah memberikan berbagai jalan-jalan nanti ya, artinya sudah memberikan clue-clue ya, dan saya sudah menemukan jawaban itu pada diri saya sendiri. Nanti saya ceritakan, saya kembali mengobrol lagi, dan ini saya sangat terima kasih sekali apa yang saya ceritakan ini saya temukan dengan beberapa clue-clue yang diberikan oleh Bu Amrina Rosada. Nah ya, terima kasih ya Pak Angga ya. Jadi untuk kita tunggu ya Pak Angga ya hasilnya terhadap permasalahan itu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi bercerita kembali tentang hasil yang peroleh nanti. Makasih banyak ya Pak Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Rina, tadi Bu Rina sudah melakukan coaching dengan Pak Angga. Saya lihat coachingnya sangat seru sekali ya Bu Rina ya. Jadi sebelum kita menutup kegiatan kita ini Bu Rina, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan sama Bu Rina.
Ya, boleh. Nah, kira-kira apa saja yang sudah Bu Rina lakukan pada saat melaksanakan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan dalam coaching tersebut? Nah, tadi saya melakukan percakapan dengan Pak Angga itu menggunakan alur Tirta ya Bu Lewi ya. Di mana di situ ada tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, itu semua bisa berhasil dilakukan itu dengan peran untuk menggali apa-apa saja ide-ide yang ada pada coach saya tadi. Baik. Jadi menurut saya tadi sebagai observer ya Bu Rina ya, Ya. proses coaching tadi antara Bu Rina dan Pak Angga itu sudah sangat luar biasa, berjalan dengan baik dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Bu Rina juga sudah berusaha menggali pertanyaan kepada Pak Angga sehingga Pak Angga bisa menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Kemudian coaching yang sudah Bu Rina lakukan tadi sudah sesuai dengan prinsip-prinsipnya, di mana pertanyaan terakhir Bu Rina tadi, kompetensi apa yang akan dikembangkan begitu kan ya, berdasarkan coaching guru yang telah dilakukan. Nanti Bu Dewi dari 3 kompetensi yang akan saya berikan itu, saya akan lebih meningkatkan lagi itu adalah kesadaran penuh, di mana tadi karena percakapan kami kan begitu lama ya Bu Dewi ya. Nah, saya dalam percakapan mungkin menggunakan teknik stop dulu, berhenti saya sejenak dulu, atau mungkin dengan mempersilahkan kepada coach saya untuk minum dulu begitu Bang. Baik. Nah, ternyata Bu Rina sudah bisa melakukan coaching lebih baik. Kedepannya saya berharap Bu Rina bisa melakukan lebih baik lagi dari hari ini sehingga kita bisa mendapatkan manfaatnya. Nah, saya akan menutup proses coaching kali ini ya Bu Rina ya. Saya ucapkan terima kasih, selamat untuk Bu Rina sudah melaksanakan coachingnya dengan Sama-sama ya Bu sukses. Dewi ya. Ya, Sama-sama. terima kasih Bu Rina. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian kegiatan tugas kami dalam tugas demonstrasi konseptual modul 2.3 yaitu praktek coaching kami dari kelompok 1. Ucapkan terima kasih, semoga tugas kami ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.